Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Amangkuddin S.Hum. Saya sebagai penghulu. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang landasan keluarga sakinah. Di antaranya kami rangkum di 3 poin. Yang pertama yakni tentang fikih munakahat. Nah, fikih munakahat itu tentang apa? Yaitu tentang aturan hukum dalam pernikahan. Jadi kita sebelum menikah kita harus mengetahui tentang apa itu hukum daripada pernikahan. Nah, hukum pernikahan ya diantaranya ada misakon kholito, yakni tentang perjanjian sebelum pernikahan, perjanjian yang kuat. Jadi perjanjian itu tidak hanya dari lisan saja, melainkan juga hati kita benar-benar sesuai dengan perjanjian tadi. Jadi kita harus benar-benar menjaga komitmen dalam berumah tangga, harus saling jujur dan juga percaya. Nah, selanjutnya selain itu juga pernikahan itu juga termasuk sunnahnya Nabi yang diambil dari hadis sahih Ibnu Majah yang berbunyi an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni wa tazawwaj fa inni muka'assirum bikumul umam. Nah, nikah adalah sunnahku. Barang siapa menjalankan sunnahku atau pernikahan pada hari esok akan mendapat syafaat dariku. Ini kata Nabi Muhammad SAW yang di dalam hadis riwayat Ibnu Majah tersebut. Nah, terus itu poin yang pertama tentang munakahat, fikih munakahat. Yang selanjutnya yakni nomor poin kedua yakni ada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yakni ada 6 poin. Yang pertama yakni membangun keluarga yang harmonis. Nah, membangun keluarga yang harmonis itu seperti apa? Nah, jadi jika keluarga kita ingin menjadi keluarga yang harmonis, kita harus menjaga harkat dan martabat istri dan suami kita. Nah, jadi jangan sampai kita menjelek-jelekkan keluarga kita atau kepada orang lain. Nah, cukup hanya keluarga kita yang tahu. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada muncul fitnah atau yang lainnya. Yang kedua yakni tentang kemitraan hidup. Nah, jadi kalau sudah berkeluarga itu, keluarga itu selain istri dan suami, kita juga bisa menjadi teman dalam kehidupan kita. Nah, jadi urusan apapun kita harus bekerja sama, baik urusan uang ataupun mendidik anak dan lainnya, kita harus bersama-sama membangun kemitraan hidup, supaya hidup kita selalu diberikan kemudahan dengan adanya kemitraan hidup. Yang selanjutnya yakni reproduksi dan keturunan. Jadi reproduksi dan keturunan ini, jika kita ingin mempunyai anak yang solihah dan cepat mempunyai anak, kita sebelum melakukan hubungan intim harus berdoa. Yang jelas berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama tentang keturunan, yaitu anak. Jadi kalau kita niatnya baik, harus ada niatnya, terutama sebelum kita melakukan hubungan intim ada doanya. Doa sebelum hubungan intim yakni Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, tujuan daripada doa itu tadi supaya apa? Supaya kita terhindar dari macam cobaan apapun, godaan setan atau godaan yang lainnya, supaya kita benar-benar khusyuk dalam menjalankan ibadah intim tadi. Selanjutnya yang keempat, yakni ada keseimbangan emosional. Jadi kita dalam berumah tangga kita harus menjaga keseimbangan dalam emosional kita masing-masing. Contohnya, jika kita yang merasa paling capek, yang satunya harus mengalah, ya. Contohnya kita sebagai kaum laki-laki terutama harus jadi orang yang penyabar. Contohnya kalau istri kita di rumah mulai pagi sampai sore menjaga anak dengan susah payah, kita kalau pulang, kalau istri kita agak ngoceh-ngoceh sedikit, kita harus memahaminya. Itu bukan karena dia marah kepada kita, karena capek mengurus anak mulai pagi sampai sore. Kita harus benar-benar sabar untuk mengerti tentang sifat daripada istri tadi. Dan yang selanjutnya yakni poin kelima, komitmen spiritual. Komitmen spiritual ini biasanya seperti kita dalam hubungan rumah tangga kita harus didasari dengan iman dan takwa. Contohnya seperti sholat 5 waktu, terutama rukun Islamnya kita harus penuhi semua. Nah, pertama sholat syahadat sudah pasti kita lakukan sebagai umat Islam, dan sholat benar-benar wajib. Selain hubungan rumah tangga juga hubungan kita sama Allah setiap harinya. Jadi untuk menjaga komitmen spiritual kita, untuk menjaga supaya keluarga kita kuat dari macam cobaan apapun, iman dan takwa kita harus kuat. Nah, intinya sholat kita harus tekun dan istiqomah, seperti itu. Yang keenam, kesejahteraan sosial. Jadi kita hidup berumah tangga itu tidak hanya satu rumah saja, tapi kita juga punya tetangga. Jadi kita harus rukun kepada tetangga. Kalau ada rukun tetangga seperti RT-an kita harus ikut, dan rukun warga kita juga harus ikut. Kerja bakti apapun kita harus ikut. Supaya apa? Supaya apabila kita membutuhkan tetangga langsung sigap menolong kita. Seperti itu. Nah, itulah tadi 6 poin tujuan pernikahan. Dan 3 poin yang terakhir dari landasan keluarga sakinah, yang terakhir yakni rukunnya pernikahan. Ada 5 poin rukun pernikahan. Yang pertama yakni jatin laki-laki harus hadir di tempat pernikahan. Kalau nggak hadir ya tidak sah, karena harus benar-benar ada. Yang kedua yakni jatin perempuan juga harus ada, walaupun tidak dihadirkan sebelum ijab kabul dimulai. Nah, setelah ijab kabul bisa dikeluarkan. Nah, yang penting ada di tempat pernikahan tadi. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi dan sering menghilang, yakni bapak wali. Bapak wali ini keberadaannya sangat-sangatlah penting di dalam pernikahan, karena kalau tidak ada rukun nikah tadi tidak sah. Nah, wali, siapa wali nikah itu? Yaitu orang tua dari jatin perempuan. Nah, itulah wali nikah. Kalau tidak ada wali selain ayah, siapa kalau meninggal? Yaitu saudara kandung, bisa kakak kandung. Nah, kalau tidak ada kakak kandung, adik kandung. Nah, adik kandung yang benar-benar sudah balik. Kalau tidak ada juga adik kandung, siapa urutannya? Yaitu seperti saudara seayah, seperti paman, kakek, dan seterusnya. Yang penting seayah dulu. Banyak rentetan garis keturunan dari ayah dulu yang bisa menjadi wali. Kalau seumpama tidak ada sama sekali yang menjadi wali, otomatis kepala KUA. Kepala KUA itu bisa menjadi wali hakim. Siapa wali hakim itu? Wali hakim itu adalah kepala KUA yang
diberikan SK atau tugas tambahan dari negara untuk menggantikan wali yang tidak ada atau jadi wali hakim. Seperti itu poin ketiga dari rukun nikah. Yang keempat yakni 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini harus laki-laki semuanya, ya, tidak boleh perempuan. Dan seperti biasanya di syarat pernikahan kalau bisa 2 orang saksi laki-laki itu dari jatin perempuan dan juga jatin laki-laki. Nah, jadi satu-satu ya, supaya bisa benar-benar menyaksikan pernikahan tadi. Dan yang kelima yakni ijab dan qabul. Ijab itu adalah ucapan daripada bapak wali kepada si jatin laki-laki. Itu namanya ijab. Dan juga kalau qabul itu namanya yang menjawab atau jatin laki-laki untuk menjawab, saya terima seperti itu, saya terima nikah dan kawinnya. Nah, itu namanya qabul, yang menjawab daripada qabul tadi. Nah, itulah tadi 5 rukun pernikahan, 5 poin rukun pernikahan. Dan yang terakhir ada pelengkap. Ini bukan termasuk rukunnya pernikahan, tapi jadi pelengkap dalam rukunnya pernikahan, yakni mas kawin. Nah, jadi mas kawin itu harus benar-benar asli. Nah, dan kalau ada yang dipikora, yang tidak asli, tidak apa-apa, tapi ya harus benar-benar menampilkan atau membuktikan mas kawin yang asli, supaya kelihatan benar-benar mas kawin itu bukti penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan karena beliau dihormati. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itulah tadi 3 poin landasan keluarga sakinah. Mungkin sedikit banyak yang kami sampaikan tadi kurang berkenan atau kurang banyak yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.